lagi bersama Kakak Noni. Dan hari ini Kakak Noni ditemani oleh Kakak Steli. Hai. Ada juga Kakak Lita. Halo. Dan yang di ujung sana ada Kakak Tessa. Hai. Masih dalam acara Rabu Gembira. Nah, pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Karena apa? Karena Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Sekarang Kakak Tessa mau ajak adik-adik semuanya untuk beribadah dan memuji Tuhan. Tentunya adik-adik semuanya sudah pada bersih, cantik, ganteng, dan ditemani orang tua ya. Kita akan menyanyikan lagu Karena Yesus Besertaku. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melintasi padang, hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 luar angkasa, selang, 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 dalam samudra, dayung, 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 perahu di sungai, Yesus beserta kanan, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, suka kau ada, di suka kau ada, ha, ha, ha. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, daki, daki. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang, hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 luar angkasa. Ku selang, 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 dalam samudra. Dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu yang kedua ya. Nah, lagu yang kedua ini tentang Kain dan Habel. Nah, kita belajar sama-sama ya adik-adik. Kita menyanyikan sama-sama. Kain dan Habel adalah saudara. Kain sebagai petani, Habel sebagai peternak, itulah kerjanya. Kain dan Habel adalah saudara. Kain dan Habel adalah saudara. Kain sebagai petani, Habel sebagai peternak, itulah kerjanya. Persembahan Habel diterima Tuhan karena memberi yang terbaik. Persembahan Kain ditolak Tuhan karena memberi dengan setengah hati. Sekali lagi ya. Kain dan Habel adalah saudara. Kain sebagai petani, Habel sebagai peternak, itulah kerjanya. Kain dan Habel adalah saudara. Kain sebagai petani, Habel
bersama kakak-kakak semuanya. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita. Berkati kami semuanya. Agar kami menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan berprestasi. Berkati kami. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Tentunya dahsyat dan luar biasa. Yes. Nah, hari ini ketemu dengan Kakak Ludia. Kakak Ludia mau bercerita tentang firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kakak Ludia mengajak adik-adik semua duduk manis di depan televisi, di depan laptop, di depan handphone, supaya bisa mendengarkan cerita dengan baik. Boleh juga didampingi dengan mama, papa di rumah. Nah, hari ini Kakak Ludia mau bercerita tentang Kain dan Habel. Kira-kira adik-adik ada yang sudah pernah mendengarkan cerita tentang Kain dan Habel? Pasti ada yang sudah pernah mendengarkan. Nah, hari ini ya kita mau bercerita tentang Kain dan Habel. Itu terdapat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Nanti dibaca di rumah ya. Nah, cerita tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel memiliki mama papa. Siapakah mama papanya? Ada yang sudah tahu? Nah, pasti ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum. Tapi kali ini Kakak Ludia mau kasih tahu kalau papanya namanya Adam. Siapa namanya adik-adik? Adam. Mamanya namanya Hawa. Adam adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan di bumi. Kemudian diberikan seorang perempuan yang bernama Hawa. Pada zaman itu Adam dan Hawa hidup di Taman Eden. Mereka sangat berbahagia. Semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan yang terbaik. Kemudian Adam dan Hawa menikah, lalu melahirkan 2 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Kain. Siapa namanya? Kain. Yang kedua, anak keduanya namanya Habel. Kain dan Habel adalah kakak beradik. Mereka hidup rukun di dalam keluarga mereka. Suatu waktu Adam dan Hawa memberikan tugas kepada kedua anaknya. Habel diberikan tugas sebagai peternak kambing domba, dan Kain diberikan tugas sebagai seorang petani. Nah, adik-adik tahu tidak pekerjaan seorang petani itu seperti apa ya? Pekerjaannya seperti
menanam sayur, menanam buah, menanam semua tanaman-tanaman yang bagus untuk kesehatan kita. Kita dapat konsumsi. Demikian juga dengan Habel yang bekerja sebagai peternak kambing domba. Nah, kalau peternak kambing domba itu kerjanya seperti apa adik-adik? Kerjanya memberi makan sama domba-dombanya, dikasih minum biar ternaknya tumbuh sehat. Nah, pada suatu waktu Tuhan berbicara kepada mereka dan mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Masing-masing mengambil hasil dari pekerjaan mereka. Kain mengambil sebagian dari hasil pekerjaannya sebagai seorang petani, mengambil buah-buahan, sayur-sayuran. Tetapi pada waktu Kain mengambil persembahannya, memberikan persembahannya kepada Tuhan, Kain memberikan dengan tidak sukacita, mikir-mikir, tidak memberi dengan senang hati. Lalu dia memilih buah-buah yang jelek, sayuran yang jelek, semua diberikan yang tidak baik dengan setengah hati, tidak sukacita. Dan apa yang terjadi adik-adik? Persembahannya kemudian tidak diterima oleh Tuhan. Dan kemudian adiknya Kain juga memberikan persembahan. Tetapi Habel mengambil persembahan yang paling baik. Habel memilih domba yang paling gemuk, yang paling besar, yang jantan. Pokoknya dia lihat mana kambing domba yang paling bagus dan dia memberikan dengan penuh sukacita. Dia senang sekali mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hore! Habel sangat sukacita memberikan persembahannya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Persembahannya diterima oleh Tuhan. Tuhan melihat persembahannya, Tuhan melihat hatinya dengan sukacita, dan Tuhan memberkati. Tuhan menerima dengan sukacita dan Habel diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Waktu kakaknya mendengarkan, waktu Kain mendengarkan bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan dan persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, lalu timbullah pikiran jahat di dalam hati Kain. Mulai memikirkan hal-hal yang tidak baik, mulai merencanakan hal yang tidak baik buat adiknya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kain merencanakan untuk membunuh adiknya. Wow, Kain jahat sekali ya adik-adik. Dia sangat jahat merencanakan adiknya, membunuh adiknya. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu timbul dalam pikirannya, mulai marah, mulai merencanakan, Tuhan sudah mengetahuinya. Kenapa Tuhan mengetahuinya? Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu, apa yang kita mau perbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang timbul dalam hati kita, semuanya Tuhan tahu. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Lalu Kain mulai berencana, apa ya yang saya mau buat kepada adik saya ini supaya dia bisa tersingkir dari muka bumi ini. Kemudian Kain mendapat ide.
aku harus membawa adikku untuk jalan-jalan. Kemudian dia mulai berbohong, dia mulai menipu sama adiknya. Apa yang terjadi adik-adik? Kain mengajak adiknya Habel, yuk kita jalan-jalan yuk. Kemana kakak? Kita jalan-jalan, ayo. Dengan tulus hati si Habel mengikuti ajakan kakaknya. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah hutan yang tidak dilihat oleh siapa-siapa, yang tidak ada orang satupun di situ, lalu si Kain melaksanakan rencananya. Apa rencananya? Yaitu ingin membunuh adiknya. Wow, sedih sekali adik-adik. Ada seorang kakak yang mau membunuh adiknya. Aduh, kasihannya. Dan apa yang terjadi? Kain tidak memiliki kasih sama adiknya. Dia tetap mengingat kemarahannya kalau persembahannya tidak diterima di hadapan Tuhan. Dia tetap mengingat marah. Lalu dia tidak segan-segan, tidak takut-takut. Lalu dia membunuh adiknya. Setelah dia membunuh adiknya, apa yang terjadi adik-adik? Kain lalu kembali ke rumah. Wah, dalam hatinya, aku sudah membunuh adikku, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang melihat saya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh Kain. Dia sudah melakukan kejahatan, dia sudah membunuh adiknya. Dan apa yang terjadi? Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Tetapi waktu Tuhan tanya kepada Kain, Kain, di manakah adikmu? Lalu Kain mulai berbohong lagi sama Tuhan. Tuhan, aku tidak lihat. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan tahu, Tuhan melihat. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Yesus kita adalah Yesus yang maha tahu. Dia melihat segala sesuatunya sebelum timbul di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Tuhan sudah mengetahuinya. Tetapi si Kain tetap lari dan tidak mau mengaku. Tetapi Tuhan berkata, hai Kain, aku sudah melihat dan mendengarkan tangisan darah adikmu Habel itu yang kau sudah bunuh. Lalu si Kain kaget. Kok Tuhan tahu? Kok Tuhan bisa melihat? Padahal tadi tidak ada siapa-siapa. Nah, tetapi Tuhan Allah kita, tadi kalau dia bilang bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Tuhan menghukum Kain. Kenapa? Karena dia sudah membunuh adiknya. Dia membenci adiknya, dia sudah marah sama adiknya, sehingga dia membunuh dengan tidak takut. Dan Tuhan mulai mengutuk dan marah kepada Kain, katanya, kamu sudah berdosa, kamu sudah bersalah, kamu sudah membuat kejahatan. Dan mulai saat ini, kamu tetap bekerja di bumi, tetapi setiap kali kamu bekerja tidak akan menghasilkan buah yang baik. Lalu dia mulai sedih. Tuhan, aku ampun Tuhan, ku minta ampun Tuhan, aku sudah salah Tuhan. Tuhan, kalau begitu lenyapkanlah aku dari muka bumi ini. Biarlah Tuhan, aku masuk di dalam lubang tanah, biarlah aku ditimbun oleh tanah. Dan siapapun Tuhan yang menemui saya, biarlah dia membunuh saya. Tetapi apakah Tuhan kita sekejam itu adik-adik?
tidak. Tuhan kita, Yesus Kristus, tetap mengampuni Kain. Walaupun dia sudah berbuat dosa, walaupun dia sudah membunuh adiknya. Tetapi Tuhan mengatakan tidak. Tidak seorang pun yang bisa melukai kamu, apalagi membunuh kamu. Sebab kamu itu adalah ciptaanku. Sebab kamu itu adalah hasil karya buah tanganku. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan tidak membunuh Kain. Sebab Tuhan tetap mengasihi Kain dan juga adik-adik sekalian di rumah. Nah, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebagai intisarinya, Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi seperti adik kakak ini. Mereka saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh marah kepada teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajar kita untuk saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus adalah kasih. Tuhan tidak mau kalau kita hidup sebagai anak-anak yang tidak mengasihi teman. Tuhan tidak mau kalau kita hidup sebagai anak-anak yang tidak takut Tuhan, yang selalu bertengkar, yang selalu berkelahi, yang selalu caci maki. Itu Tuhan tidak mau. Sebab apa adik-adik? Tuhan mengajar kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, kali ini Kakak Lydia kasih tugas ya. Tugasnya apa? Baca dan hafal di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 21b. Bunyinya, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa yang mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Nah, dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk harus saling mengasihi. Terima kasih anak-anak sekolah minggu GBI Sola Gracia. Biarlah kita senantiasa menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus, anak-anak yang cinta Tuhan dan berprestasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan dari Kak Lydia. Sekarang tugasnya menghafal ayat hafalan di 1 Yohanes 4 ayat 21b. Nah, adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan boleh foto atau kirim videonya ke grup GBI Sola Gracia. Nah, adik-adik yang sudah mengumpulkan poin-poin akan mendapatkan hadiah di awal bulan Agustus dari Oma Gembala. Tetaplah menjadi generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia kau ada, karena engkau